Kita mulai dulu. Ini aku pakai dua layar ya, nggak tahu nih nanti yang kerekam yang mana aku nggak tahu sih dari zoomnya. Ini yang ini kok yang di share-nya, yang Yang share ya. yang Oke, PPT. oke. Kebetulan di sini kita berdua aja, jadi kayak private. Iya, Jadi alhamdulillah. aku jelaskan tentang eh, introduction mengenai QA. Tapi Mbak Yasvi sendiri tahu nggak apa terkait QA itu siapa sih gitu? Maksudnya siapa sih apa ya? Siapa sih QA itu? Oh, kalau misalnya di ini, kalau misalnya di apa? Di tim gitu ya. Mm-mm. Karena Ya jadi yang ngecek apakah ada error atau bug ataupun lain-lain dari yang saya tahu. oke. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Jadi aku Oim di Hmm. sini sama tim EduWork minta bantuannya untuk mengintroduction mengenai quality assurance itu siapa, terus ngapain aja, terus apa aja sih yang perlu dipahami untuk menjadi seorang QA sendiri gitu. Terus profesiku juga sama dengan materi yang aku ajari, aku QA juga. QA di Hmm. PVG mungkin kalau di Indonesia namanya nggak begitu terkenal karena itu perusahaan Mm-mm. milik Rusia. Cuman Oh, ada marketnya di Indonesia. Namanya Kliko. Kalau di Play Store pasti ada Kliko gitu ya. Cuman oh dia iya. marketnya lebih bukan ke user ya, tapi lebih ke UMKM. Jadi yang pakai itu UMKM, orang yang jualan digital produk kayak pulsa, tiket bus, terus nanti kita juga akan nge-launching tiket pesawat sama kapal juga. Jatuhnya kayak mirip-mirip Traveloka gitu. Cuman bedanya kalau Traveloka ada tiket hotel, kalau kita nggak ada. Kita cuman lebih Oh, kayak digital transportasi product gitu ya. hotel gitu. Gimana? Kayak transportasi gitu ya. Iya. Ya, terus kita juga jualan pulsa juga gitu. Pulsa pakai data, token, Oh, dan lain sebagainya itu kita ada lebih ke PPOB, cuman PPOB-nya mengarah ke transportasi juga gitu. Tapi kalau ke iya. perhotelan itu enggak. Karena market kita nggak sampai situ gitu. Mm-mm. Hmm. Terus aku juga nge-freelance sebenarnya nge-freelance di Singapura. Aku suka Ih. kerja sama orang luar sepertinya karena gajinya lebih menjanjikan ketimbang gaji sama orang Indonesia ya. Iya, iya betul. Gitu. Ya itu kurang lebih. Kalau dari Mbak Yasvi sendiri gimana boleh ya? Perkenalan dong. Kalau aku sebenarnya ini masih bukan fresh graduate sih. Saya masih ini baru beres skripsi. Jadi ini waktu yang lagi kosong. Tapi saya Oh, emang belum nggak jago sih apa ngodingnya. oh, Jadi jadi kata temen kayaknya coba belajar QA aja katanya gitu. Mungkin nggak seberat ngoding gitu, nggak seberat ya yang lain lah kata teman-teman aku gitu. Ya udah. Jadi saya cari-cari terus alhamdulillah dapet di sini. Sebenarnya saya sempat kerja tapi bukan di bidang ini, paling di bidang network sih, Mas. oh gitu. Emang Tuh, kuliah di mana? Jurusan apa? di BINUS informatika. Oh di BINUS. Dekat Ya, dong. saya mah Oh, online, Mas. oh online. Oh Mm-mm. bukan BINUS Jakarta ya? BINUS mana? BINUS online. Kalau misalnya enggak, soalnya saya Oh, ekstensi. Jadi kalau ekstensi nggak ada yang offline, oh gitu. semuanya online. Kalau Mm-mm. asalnya? Asalnya saya di Polban, jurusan nggak nyambung sih, saya pindah jurusan, Oh pilih jurusan jurusan. mesin, jurusan Oh. teknik aeronautika. Terus milih ke BINUS langsung gitu ya? Setelah lulus 6 bulan baru kayaknya mau lanjut aja gitu. Aslinya tadi mana? Polban. Ya Politeknik Negeri Bandung. Oh enggak, maksud aku asal daerahnya. Oh Bandung, Bandung. Oh Bandung. Oh Politeknik Negeri Bandung, I see. Padahal Iya, kalau di iya. BINUS itu enak offline loh, karena relasinya lebih bagus. Iya, Tapi, tapi soalnya nggak ada kalau ekstensi. oh enggak gitu ya. Soalnya aku kebetulan lanjut kuliah juga, Mm-mm. ekstensi. Ekstensi itu malah offline, hybrid sih. Kadang masuk ke kampus, kadang online. Tapi kalau yang reguler itu malah full online untuk S2-nya. Di mana? Di ini UBL, Universitas Budi Luhur.
di Oh, Jakarta Selatan. kebalik ya. Iya. Tapi nggak tahu sih kalau kalau S1 aku kurang tahu ya. Kalau S2 gitu regulernya full online, tapi kalau kelas Hmm. ekstensinya hybrid. Sebenarnya mau Hmm. ngambil di BINUS juga sih, cuman ya terlalu mahal. Sedangkan Oh, aku pikir, tapi kalau online tuh nggak sama tahu harganya. Beda, nggak terlalu semahal offline. oh gitu. Tapi aku butuh Mm-mm. offline sih, butuh relasinya. Karena aku Betul kuliah sih, saya sebenarnya juga karena ngerasain nih berat sekarang. seberat ya. Iya. Soalnya apa ya? BINUS itu selain mahal juga ya, karena tujuanku bukan ngambil sertifikat sih, lebih ke ilmunya aja gitu. Soalnya ijazahku juga Mm-mm. yang S1 aja nggak terpakai, apalagi aku S2. S2 juga karena Oh iya. gabut aja, daripada nganggur kan, ngosong ambil kuliah. Gitu. Oh iya. Oke, Tapi kalau eh, misalnya freelance, nggak lanjut. ya, ya Oh. gimana? Nggak apa-apa, tanya Kalau aja. misalnya freelance itu dapatnya dari mana ya gitu? Kalau Oh, kebetulan aku dulu sempet full time, jadi hmm, karyawan tetap gitu. hmm, Karena di Singapura itu butuh QA lead gitu ya. Terus aku hmm, akhirnya masuk tanpa probation, jadi langsung jadi karyawan tetap di sana. Cuman hmm, berantakan banget. Nah itu aku nggak suka. Jadi ya 1 bulan kerja itu aku ngajukan resign, dan kebetulan aku dapat yang perusahaan orang Rusia ini. Nah hmm, itu ditolak karena selama 1 bulan itu udah banyak banget apa ya, pemasukan yang aku kasih di perusahaan itu, kayak apa ya, hmm. performaku bagus dalam waktu Iya satu iya bulan. iya. Untuk dalam 1 bulan itu sangat jarang banget. Makanya Hmm, apa ya, si TO-nya, karena yang nginterview aku itu si TO langsung, jadi si TO itu suka gitu. Jadi tetap aku hmm, dipaksa tetap kerja, ya udah, nggak usah full time deh, freelance aja nggak apa-apa, tapi aku butuh kamu jadi lead di sini gitu, kerja dari belakang layar aja nggak apa-apa gitu. Jadi hmm, aku diangkat jadi freelance, cuman aku cari QA baru sebagai QA, QA lead juga gitu, tapi yang full time. Jadi kayak QA lead ini kayak di bawahku, tapi dia kerjanya full time sedangkan aku freelance gitu. Dan ya. untungnya aku Hmm. dapat gitu. Jadi si QA lead yang kerjanya full time ini kadang reportnya ke aku gitu. Kadang aku juga reportnya ke dia gitu. Oh Karena aku alah, kan keren. jarang report ke CTO-nya, jadi dia yang report ke CTO-nya gitu. Oh Oh, iya ke iya. report CTO-nya nggak pernah report sih, paling-paling cuma ngobrol one on one aja biasa gitu. Keren keren keren. Mau resign nggak boleh, jadinya freelance deh. Lagi hitungan aja sih Hmm. gitu, Bagus lah, keren. lagi rezeki. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi di sini materinya benar-benar dari dasar banget tentang QA, jadi nggak aku ajarkan dari pertengahan atau ke advance-nya, enggak, tapi emang benar-benar Hmm. dari nol banget, jadi nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Oh nggak apa-apa. Ibarat kuliah tuh ngulang dari nol gitu. Karena ini Ya. materinya fokus ke QA aja gitu. Nah, terus pertama di sini ada yang namanya development process. Mungkin pernah dengar waktu kuliah, tapi Hmm. kemarin aku sempat ngasih materi, ada yang belum tahu juga sih development process itu seperti apa. Jadi development proses itu sebenarnya adalah metode ketika kita kerja nanti itu rancangannya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, itu disebut development proses. Mulai dari pertama itu ada ide, rancangan, desain, dan nanti menghasilkan implementasi output. Nah, ini simpelnya itu seperti ini, tapi untuk penerapannya sendiri itu ada banyak macamnya. Hmm. Kalau nanti mbaknya ambil kelas premiumnya gitu ya, nanti ada materi terkait agile. Tapi aku nggak tahu sih di Hmm. sini nanti akan ada materi agile nggak. Aku belum lihat full slide-nya gitu ya. Oke. Jadi aku langsung ngasih materi gitu, gitu aja sih. Tapi harusnya ada sih gitu. Terus eh selanjutnya ada konsep SDLC sama STLC. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau dari kepanjangannya, kalau SDLC ini Software Development Life Cycle. Ini kalau di kuliah ini di zamanku dulu ya, SDLC Hmm. ini materinya masuk di semester 4. Tapi kalau di tempat mbaknya aku nggak tahu sih pernah masuk nggak Ya. gitu. Ada. Terus ada ya. Nggak tahu di semester berapa. Semester berapa kira-kira? Kemarin aku di 3 sih kan saya cuma 4 semester. Oh gitu. Di semester tiganya berarti. Iya betul.
Oke, kalau aku dulu masuk di semester 4-nya gitu. Kalau STLC malah nggak ada materinya sama sekali di kampusku. Ini STLC aku dapatnya ketika udah masuk kerja. Jadi ada SDLC sama STLC. Nah, kalau SDLC kan lebih ke development-nya, tapi kalau STLC lebih ke testingnya. Jadi tahap-tahap proses pengujiannya itu seperti apa gitu. Jadi ada perbedaan dari keduanya. Kalau SDLC kan udah jelas nih, kita bikin Mm-mm. sebuah aplikasi gitu. Ada cycle-nya ketika membuat aplikasi dan pasti di dalam SDLC ada proses testingnya. Nah, kalau Iya. SDLC sendiri dia proses full testing aja. Development-nya itu nggak ada, itu Mm-mm. requirement-nya seperti apa. Jadi development-nya itu ada di dalam SDLC ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau SDLC, pertama kita ada yang namanya requirement gathering. Requirement gathering itu kayak ada orang tersendiri. Jadi bukan si developer bukan ya. Jadi kayak kalau di dunia kerja itu ada namanya tim produk. Nah, tim produk itu dibagi-bagi lagi. Ada tim produk, ada tim marketing. Kalau di startup itu ada produk, marketing, ada tim bisnis gitu. Tapi kalau software house beda lagi. Jadi ada untuk perusahaan IT itu ada dua jenis perusahaan yang dari pengalamanku ya. Ada yang basisnya emang IT. Maksudnya dia, sorry bukan IT, startup. Jadi dia punya produk sendiri untuk perusahaan mereka sendiri. Ada yang perusahaan dia membuat aplikasi tapi untuk orang lain. Nah itu kita nyebutnya software house atau yang paling terkenal istilahnya itu konsultan. Pernah dengar konsultan Mm-mm. ya? Iya. Gitu. Kalau software house mungkin masih asing, tapi kalau konsultan pasti sering dengar gitu. Nah, kalau startup, contohnya gampang banget kayak Tokopedia, Gojek itu kan perusahaan yang mereka bikin aplikasi untuk mereka sendiri kan. Tapi kalau konsultan itu mereka membuat aplikasi untuk orang lain. Ada nama-nama yang terkenal itu kalau perusahaan Amerika itu ada Accenture, terus ada Deloitte gitu dan lain sebagainya. Di Indonesia juga banyak gitu. Cuman nama-namanya banyak yang nggak terkenal sih di kalangan masyarakat umum, tapi terkenalnya di kalangan BUMN gitu. Karena rata-rata kliennya ya emang BUMN sama perbankan gitu. Kayak bank-bank itu kan dia pesennya ke perusahaan konsultan gitu. Nah, Mm-mm. requirement gathering ini kita kayak nentuin fitur apa aja yang mau dirancang gitu. Kalau software house dia udah jelas requirement gatheringnya kayak gimana karena mereka dapatnya dari si klien gitu. Tapi kalau startup itu agak lama untuk menentukan requirement gathering karena dia membuat sebuah fitur itu mengikuti kebutuhan pasar. Nah, baru dari sini akan ada analisisnya. Jadi dari requirement gathering yang udah dibuat tadi, itu nanti akan dianalisa. Nanti sistemnya seperti apa itu dianalisa sama tim analis atau sistem analis. Nah, tim analis ini sebenarnya ada banyak pembagian bahkan untuk QA sendiri itu ada juga QA analis juga gitu. Tapi kalau QA analis dia hanya menganalisa kebutuhan di STLC-nya. Tapi kalau analis di sini dia menganalisa kebutuhan fiturnya. Jadi apa sih yang mau dibuat gitu. Nah, baru nanti didesain. Nah, kalau desain ini namanya yang terkenal itu ada UI UX designer gitu. Generalnya sih itu, tapi sebenarnya masih ada pembagian-pembagian lagi gitu. Tapi ya pendeknya UI UX designer gitu. Nah, baru dari sini nanti akan di coding. Nah, coding ini istilahnya ya di develop lah. Nah, untuk development ini sendiri itu kan ada dua pembagian ya, ada front end sama back end gitu. Nah, front end sendiri itu pun dibagi lagi gitu. Kira-kira aplikasinya butuh mobile nggak? Nah, untuk mendevelop mobile kita butuh orang terkhusus lagi, misalkan mobile engineer gitu. Kalau front end itu biasanya fokusnya di web. Kalau di mobile itu ada mobile engineer. Mobile engineer itu masih dibagi dua lagi gitu. Ada iOS developer sama Android developer itu kalau misalkan aplikasinya natif. Paham natif nggak? Bingung. Sedikit, sedikit. Iya. Jadi aplikasi natif itu dia benar-benar developnya itu khusus. Kalau misalkan Mm-mm. Android ya udah fokus Android aja. Kalau iOS Mm-mm. pakai teknologinya untuk iOS sendiri gitu. Terusnya tools natif gitu dan hasilnya nanti lebih bagus gitu. Contoh Mm-mm. aplikasi natif yang dipakai.
oleh pengguna itu kayak contohnya WhatsApp, WA, Hmm, itu natif. Terus iya. iya, agak susah sih kalau aplikasi-aplikasi natif. Mau bilang Tokopedia tapi Tokopedia Gojek deh. Gojek dulu kalau Mbak Mbak user Gojek tahun berapa dulu sih? Udah lama, sekitar 2018, 2019. 2019. Nah, masih aman. Di 2019 itu Gojek itu udah mulai merubah desainnya. Nah, itu udah nggak natif lagi. Dulu Hmm. awal-awal Gojek nge-launch itu aku lupa sih di tahun berapa. Itu waktu aku masih awal-awal kuliah semester akhir, kurang lebih tahun 2000 apa 2015 ya. Kalau nggak 2015, 2016. Cuman waktu itu kan aku kuliah di Malang ya. Nah, di Malang itu belum Mm-mm. launching. Launchingnya masih di Jakarta aja gitu. Cuman di Malang masih menikmati lah aplikasi natifnya gitu. Kalau sekarang Oh udah iya. nggak natif. Nah, kalau aplikasi natif itu ciri-cirinya dia lebih responsif, desainnya Mm. tuh lebih cepat, lebih ringan Oh, gitu. oh iya iya. Sekarang susah ditemui. Nah, kalau Gojek sekarang itu udah nggak natif lagi dia. Mau dibilang hybrid, bukan hybrid juga sih. Gitu. Agak susah nyebutnya. Nah, terus ada aplikasi sekarang tuh orang pengen sekali ngoding langsung jalan di iOS sama Android. Nah, itu butuh aplikasi hybrid namanya. Tapi sebenarnya bukan hybrid sih, aku lupa ya namanya. Contohnya kayak React Native, Flutter gitu. Contohnya kayak Flip. Dulu aku pernah kerja di Flip sebagai QA Mm-mm. juga. Kurang lebih hampir 3 tahun lah, 2 tahun 8 bulanan kurang lebih di Flip. Nah, di Flip itu dia namanya pakai React Native. Jadi React Native itu bukan aplikasi untuk mobile tapi bukan natif dia. Cuma namanya React Native gitu. Karena Mm-mm. hasil outputnya mirip-mirip seperti natif tapi sebenarnya nggak natif juga. Mm-mm. Nah gitu. Karena perusahaan butuhnya cepet kan. Sedang kalau kita Iya. mau fokus ke Android-Android aja, iOS aja itu nggak bisa. Kita nggak bisa idealis. Kita harus realistis gitu. Nah kayak gitu. Jadi harus ngikuti perkembangan zaman juga. Nah baru dari coding ini nanti masuklah Mm. ke ranah testing. Nah, testing ini dibagi lagi nih. Tadi kan ada QA analis, ada QA manual. Nah, kalau mbaknya males ngoding bisa join tuh jadi QA manual. Ada QA Mm-mm. engineer. Kalau QA engineer itu mirip sama SDET. Pernah dengar SDET? Oh enggak, belum pernah. Belum pernah ya. Mm. SDET itu Software Development Engineer in Test. Sebenarnya bahasa kasarnya emang QA engineer sebenarnya. Nah, kalau QA engineer, Mbak itu wajib bisa ngetesting secara manual dan juga automation. Kalau automation masih ngoding. Dan Mm-mm. kalau ngomongin ngoding, belum tentu gampang juga dari pengalaman aku selama jadi QA, ya makin lama Oh iya. semakin pengalaman ngoding QA itu makin berat. Iya iya. Jadi kalau Mbak pengen menghindari, kayaknya sulit sih. Cuman ya nggak sesulit ini sih, nggak sesulit backend engineer, mobile Mm-mm. developer gitu, nggak. Sebenarnya Oh, mudah-mudah aja gitu ya sebenarnya. Karena waktu aku join di Flip itu banyak yang masih manual. Akhirnya kita training, kita ajari ngoding, akhirnya bisa gitu. Malah sekarang udah jago semua malahan gitu. Cuman ya minusnya adalah kita hanya fokus ke teknologi yang digunakan itu aja, nggak bisa switch teknologi gitu kalau untuk pemula biasanya gitu. Tapi nggak masalah mm. sih, sekarang kan banyak lowongan untuk QA manual, tapi nggak ditulis QA manual, tetap ditulis QA engineer. Jadi untuk membedakan mana QA yang fokus manual sama yang benar-benar ngoding itu ada istilahnya SDET itu tadi. Nah kalau SDET itu udah pasti ngoding. Ya udah Iya. pasti ngoding, udah pasti manual. Tapi kalau QA engineer itu belum tentu ngoding. Kalau secara konsep QA engineer itu hanya fokus manual aja sebenarnya ya secara konsep. Tapi kalau manual dan ngoding itu sebenarnya adalah SDET secara konsep. Mm-mm. Tapi secara realita QA engineer sekarang ini dia tetap diminta untuk ngoding juga gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ada deployment. Nah, deployment ini tahapan akhir dari sebuah proses SDLC. Jadi kita udah bikin aplikasi nih, udah selesai di testing, hasilnya pas, itu nanti akan di deployment. Deployment itu kayak proses membuild sebuah aplikasi.
Nanti kalau aplikasinya udah di-deploy, udah rilis, nah itu baru bisa digunakan oleh user gitu. Jadi yang Mbak pakai aplikasi di HP Mbak mungkin ya, contohnya WA, Instagram atau apapun, kalau tiba-tiba di Play Store-nya minta update, berarti itu ada proses deployment sebelum rilis di Play Store. Ketika deployment-nya udah selesai, masuk ke update aplikasi gitu. Nah, anggaplah itu udah versi 1 ya. Nah, selanjutnya akan ada requirement gathering lagi, muter lagi di sini. Misalkan untuk pengerjaan fitur kedua, fitur ketiga, dan seterusnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada SDLC. Nah, kalau SDLC ini pembahasannya fokus ke testingnya aja. Jadi yang diambil cuma poin 1 ini. Kalau SDLC keseluruhan ya, tapi kalau SDLC cukup 1 poin ini cuman dipisah-pisah. Kalau di SDLC ada requirement gathering, kalau di SDLC ada requirement analysis, tapi yang dianalisa adalah fiturnya apa yang akan di-testing. Misalkan ada fitur login. Di dalam fitur login ada field apa aja, username sama password. Tapi ada beberapa aplikasi sekarang itu nggak butuh password, hanya butuh username doang. Contoh di aplikasi Kliko yang di tempatku kerja itu hanya butuh username-nya doang. Username-nya pakai apa? Username-nya pakai nomor telepon misalkan. Nanti ketika login itu nanti akan ngirim OTP bisa melalui SMS atau WhatsApp. Jadi nggak butuh password lagi. Kalau nggak salah di Flip sekarang juga gitu sih. Aku lupa karena dulu aku waktu di Flip udah beda tim. Jadi kenapa kok nggak butuh password? Karena target usernya udah bukan kalangan muda, tapi kalangan yang udah kaum tua-tua gitu, kaum bapak-bapak, emak-emak gitu yang Oh, karena sekarang kaum tua pun udah punya HP kan, tapi mereka kan nggak mau ribet, maunya tinggal pakai selesai gitu. Makanya nggak dibutuhkan password, karena kalau password mereka pasti lupa. Besok-besok kalau lupa password mereka pasti nggak mau pakai aplikasi kan. Jadi cukup nomor telepon. iya. Kalau nomor telepon si bapak-bapak sama emak-emak ini pasti tetap inget gitu. Syaratnya cuman simple gitu doang. Makanya sekarang kebanyakan aplikasi itu cuman butuh nomor telepon doang gitu. Atau paling gampang login by Google account gitu ya, paling gampang. Tapi paling aman ya udah pakai email atau nomor telepon. Itu udah paling aman dan simpel. Kalau Google itu kalau lupa password Google-nya ya sia-sia aja kalau targetnya emak-emak sama bapak-bapak itu. Biasanya fitur itu dihilangkan kalau untuk targetnya emang orang-orang yang tua. Kayak di tempatku kerja itu targetnya emang emak-emak sama bapak-bapak emang dari analisa tim marketingnya emang itu paling banyak penggunanya gitu. Heeh. Nah, selanjutnya ada test planning. Test planning ini tahapan yang jarang apa ya, jarang digunakan tapi penting sebenarnya. Selama aku kerja itu, aku pernah masuk ke perusahaan yang nggak membutuhkan tes planning. Sorry sorry sorry, aku salah ngomong. Tes desain. Tes planning ini masih tetap dipakai. Jadi kita mau ngetesting apa dari fitur ini, dari tes planning ini nanti kita nyusun test case-nya. Yang jarang Iya. diterapkan itu tes desain. Tes desain ini tahapan yang paling apa ya, cukup sekali kita terapin, itu nanti bisa diimplementasi berkali-kali. Contohnya kayak standarisasi penulisan test case. Jadi kalau kita mau ngetesting, kita butuh nulis test case kan. Nah, kadang banyak perusahaan yang ya udah selama kita paham gimana cara nulis test case ya udah gitu, nggak usah pakai standarisasi. Ada perusahaannya seperti itu. Nah, padahal tes desain ini sangat penting. Karena gunanya untuk apa? Gunanya untuk ke depannya supaya itu memudahkan seluruh stakeholder itu paham dengan apa yang kita kerjakan. Apalagi kita kan reporting-nya nanti ke tim produk dan tim produk akan report ke tim bisnis. Nah, dari hasil report yang kita lakukan ini itu supaya bisa dipahami oleh mereka gitu. Kalau developer kan nggak butuh bikin kayak ginian, itu wajar karena yang dilihat adalah hasil akhirnya, hasil setelah deployment-nya. Tapi kalau QA yang dilihat aja adalah reporting-nya. Emang kita ada fitur apa aja. Nah, QA itu biasanya lebih paham semua fitur ketimbang developer. Developer itu biasanya hanya hanya paham berdasarkan fitur yang mereka kerjakan. Tapi kalau QA itu akan paham keseluruhan flow aplikasi. Biasanya QA itu lebih banyak bicara sama tim produk karena dua orang ini yang paling paham mengenai fitur-fiturnya keseluruhannya, flow-nya seperti apa gitu. Nah, baru di sini ada environment setup. Environment setup ini sama kayak tes desain, dia sekali dirancang akan berkelanjutan terus-menerus.
Baru Hmm. kalau environment setup itu contohnya kayak gimana? Contohnya ketika kita buat test case ini nanti implementasinya mau di device apa misalkan, di browser apa misalkan. Kayak aku freelance di Singapura itu syarat ketika aku testing itu wajib menyiapkan banyak browser. Safari harus di testing, Chrome harus di testing, terus apalagi Firefox, browser untuk Hmm. browsernya ya. Terus ada browser Baidu karena usernya ada dari China. China itu paling banyak menggunakan Baidu browser. Dia nggak bisa nginstal Chrome, nggak bisa nginstal Safari. Sorry, kalau Safari bisa. Safari itu bawaan dari komputer. Sama nggak bisa install Firefox. Yang mereka punya itu hanya Safari, Baidu, sama bawaan Microsoft itu apa? Microsoft Edge ya. Hanya itu Ya. aja. Yang bawaan laptopnya aja yang bisa. Karena di China kan emang aturan pemerintah nggak boleh asal install dari luar kan. Makanya ketika aku ngetes di apa bikin automation di Singapura itu aku harus pilih-pilih terkait tools yang nanti digunakan itu seperti apa karena harus mensupport itu gitu. Kalau di Indonesia mah gampang. Kita cukup ngetesting di Google Chrome aja udah cukup gitu karena emang kebanyakan pengguna masyarakat Indonesia rata-rata pakai browsernya Google Chrome gitu paling banyak. Sama Iya. Microsoft Edge. Sedangkan Microsoft Edge itu kalau kita telusuri lebih dalam itu sama kayak Chrome gitu. Ya cuma aja gitu kalau kita ngetesting 2 kali kan cukup di Chrome aja udah cukup gitu. Cuman kalau Safari itu beda emang. Kalau kadang di Chrome jalan di Safari enggak gitu. Kayak gitu. Hmm. Terus itu terkait environment setup yang baru tes execution. Kalau tes execution ini ya udah kita melakukan testing nggak perlu aku jelaskan panjang kali lebar kalau ini ya udah diterapin. Nah, Iya. tes closer ini lebih ke reporting. Untuk reporting itu ada macam-macam. Eh, izin bentar ya, bentar Mbak ya. Aku hidupin AC dulu, supaya panas. Ya, nggak apa-apa, Mas. Oke, nah tes closer itu kalau terkait reporting itu ada banyak ya reportingnya QA. Ada reporting berdasarkan eh test case yang sudah kita buat. A- Ada reporting terkait matrix. Nih, kalau matrix itu percuma sih aku jelaskan kalau nggak ada contohnya. Contohnya apa ya? Report. Kayaknya nggak kayak gini deh. Nah, kayak gini. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini yang bisa nyusun siapa? Yang bisa nyusun biasanya sih QA senior sih. Atau QA lead. Nah, kayak tugasku tuh kayak bikin gini gitu. Jadi ketika aku nge-report ke CTO, jadi aku nanti bakalan bikin grafik, ngehitung grafik-grafiknya kayak test coverage-nya berapa persen kayak gitu. Jadi task-task yang misalkan di Q1 kuartal 1 gitu, itu nanti berapa persen pencapaian kita. Nah, report ini kalau freelance-ku di Singapura itu aku nge-report langsung ke CTO. Tapi kalau di kantorku yang di PVG itu nge-reportnya ke tim produk. Nah, nanti dari tim produk nge-reportnya ke tim bisnis. Tim bisnis itu mulai dari si level lah, mulai CEO kayak gitu. Itu sih. Jadi tergantung perusahaan juga. Tuh. Kalau Matrix agak susah-susah gampang sih. Tapi kalau QA junior biasanya nggak diminta kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Prosesnya masih panjang gitu. Ada pertanyaan sebelum masuk ke sini? Nggak ada sih, cukup menjelaskan dari tadi. Paling nanti kalau ada Ya. bingung, tanya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi aku jelaskan per poin, kalau ini sebenarnya juga sama sih. Cuman lebih apa ya ini?
Oh, ini fokus ke STLC-nya aja. Jadi terkait STLC itu ada apa nih? Oh, mengacu pada tahap-tahap yang spesifik dalam proses pengujian. Jadi tahapannya ada apa aja, ada entry kriteria, exit kriteria, activity, sama deliverable. Kalau entry itu ketentuan yang harus kita penuhi sebelum pengujian dapat dimulai. Kalau exit mendefinisikan ketentuan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan pengujian. Oke, kita bahas dua ini dulu. Kalau entry ini kan yang dipertanyakan adalah ketentuan yang harus kita penuhi sebelum pengujian dapat dimulai. Nah, ketentuannya itu apa aja? Aku masuk ke tas kantorku ya, aku kasih Ah, contohnya boleh. nih. Nah, eh, sorry sorry, malah ini yang kok nggak ketarik browserku ya? Oh, full screen. Bentar Mbak, Ya nggak aku apa-apa. kecilkan layarnya dulu. Kelihatan nggak? Nah, udah. Jadi ini ada task di kantorku yang mau dikerjakan gitu. Contoh, nah ini role management. Nah, misalkan ini ada role management kan. Entry kriterianya apa? Jadi di sini aku masuk ke parent. Jadi ini dari tim produk dia bikin deskripsi di sini. Bentar masih loading. Nah, ini ada deskripsinya. Ini tim produk yang ngebuat. Nah, nanti tim QA itu menjabarkan kriteria yang ada di sini itu nanti seperti apa dan apa ya? Ditulis dalam bentuk test case. Nah, ini entry kriterianya. Jadi nanti QA harus mendefinisikan semua yang ada di sini. Nah, nanti hasil yang didefinisikan QA dalam bentuk test case-nya itu nanti seperti apa? Nah, nanti seperti ini. Mana ya? Yang mana hasilnya? Gimana? Yang mana hasilnya? Wah, bentar, ini masih mau dibuka. Oh, belum. Oh, kirain. Hasil, hasil yang hasil yang ditulis sama QA ya. Nah, hasilnya seperti ini. Hmm. Bentar, masih loading. Nah, jadi ini ada berapa test case nih? Ada 11 test case. Jadi ada 11 test case. Contoh, misalkan step pertama. Nah, ini ada stepnya, eh, actionnya maksudnya. Terus expected-nya seperti apa. Nah, ini QA ini yang ngebuat. Nah, nanti ketika aku ngetesting, oh, udah sesuai nggak nih fiturnya sama ini. Kalau sesuai berarti hasilnya pas nih warna hijau. Ternyata ada satu test case yang ternyata nggak sesuai nih. Ternyata ada bug. Nah, di sini yang bagian field-nya yang mana? Oh, ternyata ketika ngisi field nomor telepon. Jadi di sini nggak sesuai expected. Nah, nanti aku ngasih komen dong. Nah, ini komennya. Jadi hasilnya seperti ini. Oh, ternyata error nih. Ini perlu Mm-mm. di-fix sama developer kayak gitu. Gitu sih. Hmm. Jadi kita harus bisa mendefinisikan entry kriteria. Nah, exit kriterianya mendefinisikan ketentuan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan pengujian. Jadi exit kriteria ya yang aku share tadi, test case itu tadi. Kalau entry-nya itu dari yang dijabarkan oleh tim produk, nanti kita tulis test case-nya yang menghasilkan output-nya atau exit kriteria. Nah, Aku loncat pengen lagi, tanya boleh? Oh, boleh silakan. kan kalau misalnya tadi berarti contoh nih kayak kita nemu bug itu kan masuknya di entry. Berarti kalau di exit ini semua bug ini tuh berarti harus udah beres ya? Reporting-nya masih belum di sini. Oh, Masuk di Mas. activity sama deliverable yang mau aku bahas. Oh iya, Jadi oke. yang aku bahas itu tadi perancangan penulisan test case-nya.
belum masuk ke reporting. Oh iya ya. Ini masih pendefinisian. Entry kriteria itu kayak kita menentukan apa aja sih yang mau kita definisikan untuk menghasilkan exit kriteria. Nah, entry kriteria itu kita membaca kebutuhan atau nyebutnya DOD, definition of done dari tim produk itu tadi. Nah, baru kita tulis tuh dalam bentuk test case. Nah, nanti outputnya menghasilkan exit kriteria itu tadi, hasil definisinya sebelum melakukan pengujian atau menyelesaikan pengujian. Nah, ini sesuai definisi. Nah, terkait reporting ada di activities sama deliverable. Nah, activities ini kegiatan yang perlu untuk yang diperlukan untuk melakukan pengujian sama kalau deliverable ini hasil yang didapatkan setelah menyelesaikan pengujian. Nah, hasil yang didapatkan itu pass atau fail atau skip Hmm. atau blocker. Nah, reportingnya ada di deliverable. Kalau activities itu kegiatan kita ketika melakukan testing. Ketika kita Oh iya. melakukan testing itu outputnya nanti seperti apa. Nah, yang aku share ini tadi, ini udah dalam bentuk output. Nah, ini kan reportingnya ini. Tapi kalau exit sama enter kriteria itu bukan output. Hasilnya ini ada di tab repository. Udah, cuma jadinya kumpulan test case doang. Bentar, masih loading nih. Oh iya. Ini kayaknya internetku yang lemot nih. Tapi untung zoom-nya nggak ini ya, nggak nge-lag ya. Enggak kok. Lancar. Yes.io-nya aja nih yang lemot. Waduh, lama banget dah. Biasanya nggak kayak gini nih. Apa karena malam aja? Iya Kalau bisa jadi. buka refresh. Coba aku buka tab baru deh. Wah, pantes. Ternyata log out. Ntar ya, aku login dulu. Ya, nggak apa-apa. Waduh, aku nggak hafal username sama password. Ntar aku cari akunku dulu. Yes.io. Tadi tuh aku perasaan banyak yang nulisnya QA, tapi nggak pada masuk ya. Nggak tahu. Kayak Nggak ada masuk ke beberapa grup ya. dia nggak masuk ke sini gitu. Nggak tahu. Ya udah, gak apa-apa. Kita dua aja. Private. Alhamdulillah. Nggak mau ini open cam. Jadi biar kelihatan ngobrol. Males pakai kerudung. Gimana? Males pakai kerudung. Oh, I see. Mana ya test case yang enak dibaca? Nah, ini. Nah, ini nih repository ini kumpulan dari test case yang menghasilkan exit kriteria itu tadi. Tapi di sini nggak ada reportingnya. Ini bukan reporting, cuman gambaran test case-nya doang. Oh, ini Hmm. step cuma dikit. Yang stepnya panjang ada di mana ya? Waduh, ini banyak banget nih. Oh, satu-satu semua. Kebetulan ini dikit semua sih. Nah, ini deh. Jadilah ada dua action. Jadi ini contohnya di sini ada dua action, terus di sini ada expected-nya. Jadi ini kayak mendefinisikan dari entry kriteria itu tadi. Hmm. Tapi ini belum dalam bentuk report. Jadi ini priority-nya apa, statusnya apa, terus ini bisa di-automate atau enggak kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, tetap. Berarti tapi kalau setiap kantor tuh beda-beda ya tempat QA-nya gitu kayak tadinya tempat ya apa data-datanya beda-beda ya. Kalau itu dari Data-data apa setiap apa nih? yang tadi itu yang banyak tadi yang harus Testing. dites, yang harus ditesnya. Oke. Target penulisan test case-nya atau apanya nih? Platformnya. Oh, kalau platformnya beda-beda pasti. Di Berarti dari ininya kantor, sendiri, dari kantornya sendiri ya. ya,
dari kantornya sendiri. Kalau di kantorku yang lama di Flip itu untuk penulisan tesnya pakai TestRail namanya. Mm-mm. Kalau di kantorku yang Singapura sama di sini itu aku yang propose ketika aku masuk itu nggak pakai tools apapun, pakainya Google Spreadsheet. Nah, itu aku ngajukan pakai Case.io karena Case.io lebih bagus dan lebih murah biayanya ketimbang TestRail. Di Flip Mm. dulu aku pernah mengajukan Case.io juga, cuman kalah suara karena banyak QA yang kerja di Flip itu terbiasa pakai TestRail gitu dan kebetulan perusahaan approve gitu. Dan di Singapura sama di PVG ini orang-orang finance-nya pelit gitu kan. Kalau bisa cari yang murah gitu. Nah, kebetulan yang murah itu Case.io jadi Iya. disetujui gitu. Hmm. Ya. Dan fiturnya lebih asik ketimbang TestRail. Lebih user friendly. Keduanya user friendly kok. Dan beda di ini Hmm. aja sih, beda biaya bulanannya aja. Kalau TestRail lebih mahal. Dia menang nama duluan soalnya. Wah. Iya, Case.io jadi pernah banyak yang udah make ya. ya yang udah pakai udah banyak. Oke, selanjutnya ini udah aku jelaskan tadi. Skip. Mm-mm. Nah, requirement analysis tadi udah aku jelaskan ya. Udah ya. Ya, kita skip aja. Kita cari yang ada contohnya. Test planning tadi udah aku jelaskan. Nah, ini test plan. Ada sampelnya nih. Ini kita buka ya. Bentuk test plan itu seperti apa. Oke, ini contoh test plan dari materi apa ya. Aku lupa sih ini dari materi apa. Jadi ada sebuah website dia suka ngasih materi terkait QA gitu. Jadi contoh test plan-nya di itu seperti ini. Tapi pada kenyataannya gitu ya, lebih ribet dari ini biasanya. Oh, pada kenyataannya. Ya, cuman ini contoh kecilnya aja. Jadi cuma sedikit ini. Tapi gambarannya nggak jauh-jauh dari ini sih. Nggak Jadi kayak jauh-jauh. laporan ya. Maksudnya tuh kayak laporan di kuliah gitu. Ya, benar. Dan ini biasanya dipakai di perusahaan yang sifatnya software house, Hmm. konsultan. Tapi kalau startup biasanya nggak pakai yang kayak ginian. Mereka makainya itu lebih langsung ke grafiknya gitu. Karena percuma dibuat kayak gini, kita udah mau dikasih ke Kayak klien kan dibaca. nggak. Dibaca juga enggak gitu. Karena yang Iya. tim produk butuhkan adalah delivery fiturnya gitu. Jadi semua ini udah jelas, scope-nya udah jelas. Jadi nggak perlu dibuat kayak gini. Jadi test Hmm. plan-nya lebih arah ke test case gitu. Tapi kalau perusahaan konsultan, itu kita harus ngikutin yang kayak gini. Misalkan project manajernya siapa, QA lead-nya siapa, QA siapa. Di sini juga ada developernya nanti siapa aja. Terus setiap developer masing-masing nulis apa. Nah, itu ketika aku kerja di software house kayak gitu. Lebih ribet. Tapi kurang lebih gambarannya ya emang seperti ini. Cuman filenya ada banyak, bisa banyak lembar sih. Ini cuma 13 lembar, tapi kalau di kenyataannya bisa puluhan gitu. Untuk pembuatan test plan ya, lumayan pusing juga sebenarnya. Itu test case development, udah penulisan test case ya itu udah jelas environment tadi udah aku jelaskan, test execution udah, closure udah. Oke, pindah materi. Ada pertanyaan nggak sebelum pindah materi ini? Belum sih. Dari tadi cukup menjelaskan. Oke, bentar aku minum dulu. Iya. Ini udah jam 9. Oh, Waktunya harus udah sampai selesai. jam berapa emang? Sampai jam 9 aja sih. Udah berarti terus pas juga ya materinya. Udah pas. Berarti Iya kita kan maksud ini materi. pertemuan berikutnya aja deh ya. Mm-mm. Ini ada presensi nih, disuruh presensi. Oh iya, Para pastikan menggunakan identitas yang konsisten. masih loading saya. Mm-mm. Oh, ini untuk peserta aja ya? Kayaknya ya. Oh iya, peserta aja ini. Kelas yang dipilih, iya. Oke, silakan tulis kritik dan saran. Wah, belum ada sih ini enak banget apalagi berasa private.
Bukan berasa private, kita emang private. Oh iya, tadi ada yang masuk, padahal satu, tapi keluar lagi. Oh, itu mungkin ini panitianya untuk ngirim ini. Oh bukan, nggak tahu sih namanya nggak pakai apa-apa gitu kayak aku. Kayak, Oh, gitu. mm. Oh ini aku tuh kan daftarnya yang 18 Maret ya, tapi eh tapi di sininya 26 Februari nggak apa kali ya, pilihannya cuman itu doang soal, nggak ada lagi. Oh iya ya. Oh, range-nya ini, range-nya. Mm-mm, Cuma satu ya? mm-mm. Kayaknya pilih itu aja ya. Soalnya Ya ada udah. pilihan harinya juga nggak sih? Mm-mm. Harian cuma hari satu berarti kita kan pertemuan pertama nih. Mm-mm. Kita kembali ke home dulu ya. Benar nggak sampai jam 9 tadi sih aku dikasih Oke, interupsi sampai jam 9 sih. siap. Oke, aku kembali ke room Ya, makasih Mas. sama-sama.